Hidup jangan pernah dicoba-coba, jalanin aja. Mau endingnya seperti apa, setiap ketika mengambil satu keputusan, pahit manis ya kita rasain sama-sama. Itu yang paling enak. Ketika kita bermain sulap dari hati yang paling enak gitu ya. Ada kenikmatan nggak? Ada dong. Walaupun itu nggak dibayar. Ada. Itulah nikmat. Kalau kita bicara ikhlas, jangan bicara ikhlas. Ikhlas itu kan nggak ada nilainya. Hidup kalau lo mau sukses satu, jangan pernah ngelawan orang tua. Patuhi orang tua, ya kan. Terus lagi banyak sedekah. Bapak cuma ngomong gitu. Yang paling utama jujur. Kenapa paling utama jujur? Karena biar kata lu nggak sekolah juga, kalau lu jujur main, insya Allah. Gue suka sekali kata-katanya Muhammad Abduh, salah seorang tokoh pembaharu Islam. Gue melihat Islam di Paris, tapi gak gue lihat Muslim di sana. Gue melihat Muslim di Mesir, tapi gue gak ngelihat Islam di sana. Yang lebih mending adalah melihat Muslim tapi tidak melihat Islam berarti, atau gimana? Menurut gue ya, itu problemnya. Problemnya. Seorang mengaku Islam, tapi gak berkelakuan yang Muslim, Islami. Yang Islami. Karena Islam itu kata kerja, ada jarak. Bagi gue gini, kafir itu kan artinya menutup. Ya. Jadi walaupun lo Muslim, tapi kalau lo berhenti berjalan, berhenti belajar Islam, berhenti meningkatkan kualitas Islam dan iman lo, bagi gue itu bentuk kekafiran. Kan yang pembawa apa namanya? Obor. Touch relay. Susi Santi kan. Itu tuh gue nggak punya jatah sama sekali loh. Lu nggak punya jatah sama sekali untuk bawa itu. Karena dulu gue beda warna. Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik. Kalau olahraga dibawa ke politik nggak akan pernah maju. Nah itu loh yang saya nggak senang, itu adalah katanya. Menurut riset, kenapa Indonesia nggak punya lembaga riset sendiri atau yang kita yang menyatakan gitu. Saya tuh capek kalau apa-apa menurut Cina, menurut Amerika gitu. Kapan percaya sama bangsanya sendiri sih gitu. Itu yang saya mau challenge sekarang ini ke pejabat sekarang. Ya saya nggak tahu, mungkin Indonesia itu satu negara yang memang we are a blessed country. We are a country yang selalu diberikan kebaikan oleh Tuhan. Kita salah mempergunakan kebaikan Tuhan, itu aja masalahnya. Ya sih, bener Om. Gue nothing tulus aja. Gue nggak berpikir itu akan menjadi duit. Karena yang membuat malas anak-anak zaman sekarang itu adalah ada duitnya apa enggak nih endingnya? Ada duitnya nggak? Lu bikin aja. Itu yang gue didik sama kayak Yujeng, Ajun, dan yang lain-lain yang ada di rumah gue. Lu berkarya aja, jangan mikirin duit. Duit lu nggak ada duit, masih ada gua kok gitu. Tapi lu punya karya, suatu saat karya lu akan dilihat. Karena di Indonesia, gue perhatiin ya, lebih sering orang tersinggung bukan atas benci, tapi justru atas kecintaan yang teramat besar. Jadi dasarnya itu bagus. Saking cintanya sama kucing, kecewa ngeliat gue. Saking cintanya sama Islam, kecewa sama gue. Semua TV besar, mereka memutuskan jam 6 prime time kita tayangin sesuatu yang berisi. Selera orang juga berubah. Lo tau nggak? Tapi mereka nggak mungkin bakal ngelakuin itu. Karena gini, mereka selalu bilang selera orang gini. Tetapi anehnya, nyatanya selera orang juga terbentuk oleh mereka. Karena itu menurut lo? Jadi karena itu akhirnya gue bisa bikin quote. Seniman atau musisi yang tidak peduli dengan politik, maka politikus pun tidak akan peduli dengan nasib seniman.
Ya, sekarang balik lagi gini, sibuk menganalisa kegelapan tapi berharap ingin mendapatkan penerangan. Sibuk menganalisa kekalahan ingin berharapkan mendapatkan kemenangan. Sibuk menganalisa kesakitan tapi berharap ingin mendapatkan kesehatan. Bukan hal yang bijaksana. Lebih baik sibuk menyehatkan diri berharap kemenangan gitu kan Betul intinya dong, kan. iya, cuma itu doang gitu. Jadi masalah soal orang bilang kok lo nggak takut nggak itu, ya itu pemaknaan dia terhadap kita. Saya tidak akan membahas soal itu karena saya nggak ngerti soal kesakitan. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan Alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah ya. Ketika musibah, tidak mudah orang ucapkan Alhamdulillah. Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah, dia yakini ini dari Allah, Alhamdulillah. Berarti kata Alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Aku sering nge-tweet misalkan dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Iya, saya baca itu. Ya makanya. Karena dengan adanya mereka terus kita merasa kita tuh paling benar. Padahal kita koruptor juga lah dengan segala tingkatnya. Mereka aja apes. Kalau dibilang apes, tapi siapa tahu Dedi nanti bilang mereka justru yang mendapatkan anugerah. Karena di situ dia bisa baca buku, dia bisa ini. Apa artinya? Aku tanya ke Kiai. Apa artinya Al-Ghafuru? Tuhan mengampunimu jauh sebelum kamu minta maaf. Gimana ya? Dalam adilan ma'rifat gini, yang paling beruntung manusia di dunia ini siapa? Fir'aun Ramses II itu. Kenapa? Udah diampuni sebelum dia minta maaf dan langsung mati. Kita minta maaf nggak mati-mati berarti. Terutama kau lah.